Ini adalah obor elektrik yang terbuat dari barang-barang bekas. Langsung saja, ini dia tutorial pembuatannya. Bahan utama yang dibutuhkan adalah potongan bambu yang masih utuh. Untuk diameter dan panjangnya sesuaikan saja dengan selera. Dan di sini saya sudah melubanginya. Ini nanti untuk tempat menaruh saklar atau switchnya. Dan untuk bahan berikutnya adalah lampu LED 3 volt. Untuk jenis lampunya sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Semakin banyak atau semakin terang lampunya semakin bagus. Jadi di sini saya akan membongkar dari PCB lampu seperti ini. Akan saya bongkar satu persatu dan nanti saya gabung ulang agar jaraknya tidak terlalu jauh. Jika ingin lebih simpel, gunakan lampu LED yang masih baru atau lampu LED jenis HPL. Harganya juga cukup murah di toko-toko part elektronik. Jika menggunakan lampu LED jenis seperti ini, gunakan sebanyak mungkin agar cahayanya semakin terang. Karena kaki lampu LED-nya sangat pendek, jadi saya akan gabungkan menggunakan kabel kawat tembaga. Berbeda dengan lampu LED yang masih baru, kaki lampunya masih panjang-panjang, jadi lebih mudah. Jadi saran saya gunakan lampu LED yang baru saja. Untuk cara menggabungkan atau menyambungnya disambung secara paralel, yaitu kutub plus ketemu kutub plus dan kutub min ketemu kutub min. Saya akan bentuk menjadi sebuah lingkaran dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Untuk lebar atau diameter susunan lampu ini saya sesuaikan dengan diameter bambu yang akan digunakan. Saya menggunakan 7 mata lampu LED. Dan sudah saya pasang 2 kabel. Untuk kabel yang hitam ini adalah kutub min dan yang kabel merah adalah kutub plus. Pastikan jangan sampai ada yang bersentuhan antara kutub plus dan kutub min agar tidak terjadi konsleting. Untuk menyalakan lampunya gunakan baterai 3 volt ke atas. Bisa juga menggunakan power bank. Dan sip, lampunya menyala. Dan bisa terlihat lampunya menyala sangat terang sekali. Semakin banyak mata lampu LED-nya semakin terang. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Lanjut ke langkah berikutnya, susun atau rangkai ke bambunya. Dan untuk merekatkan lampu LED ke bambunya gunakan kapas dan lem power atau lem Korea. Kemudian pasang switch atau saklarnya. Saya ambil dari kabel positif lampu dan kabel positif baterai. Lalu tinggal gabungkan kabel negatif dari lampu dan kabel negatif dari baterai. Untuk rangkaian lampu dan baterainya bisa kalian sesuaikan dengan kreasi masing-masing. Bisa ditambah dengan modul cas baterai agar lebih mudah saat mengisi ulang baterainya. Atau bisa kalian langsung sambung dengan kabel USB dan dihubungkan ke power bank untuk menyalakan lampunya. Ini hanya sebagai contoh, jadi saya buat seadanya saja. Dan untuk bahan selanjutnya adalah botol aqua ukuran tanggung. Bisa menggunakan botol yang lainnya juga. Remas botolnya sambil diputar seperti ini, seperti saat memeras baju yang akan dijemur. Remas sampai sekecil mungkin bagian tengahnya. Lalu panaskan menggunakan korek api. Panaskan sampai lunak. Lalu remas kembali. Lakukan secara terus-menerus sampai botolnya terbelah menjadi 2 bagian. Saya beri alas agar lelehannya tidak menetes ke meja. Lakukan secara hati-hati, jangan sampai lelehannya terkena tangan atau bagian tubuh yang lain karena akan mengakibatkan kulit melepuh. Dan kurang lebih seperti ini hasilnya setelah terbelah menjadi 2. Ambil bagian yang paling panjang, ini akan menjadi cover lampunya. Lubangi bagian bawahnya,
menggunakan cutter atau gunting. Sebelum cover dari botol dipasang, saya akan pasang bola mainan berwarna kuning terlebih dahulu agar warna lampunya juga menjadi warna kuning. Jadi cahaya lampunya bisa terlihat lebih realistis seperti api yang menyala. Bisa juga menggunakan mika jilid yang ada di toko-toko fotokopi. Jika ingin lebih simpel lagi, gunakan lampu LED yang berwarna kuning. Seperti ini, saya potong bagian pinggir bola mainannya, lalu tinggal pasangkan di area lampu LED-nya. Gunakan lem power atau isolasi untuk merekatkannya agar tidak mudah terlepas. Dan seperti ini hasilnya. Nyalakan lampunya. Dan bisa terlihat lampunya menjadi berwarna kuning. Lalu tinggal pasang cover lampunya yang terbuat dari botol. Dan jika dinyalakan lampunya, hasilnya menjadi seperti ini. Cahayanya menjadi semakin berkilau dibandingkan tanpa menggunakan cover dari botol. Lalu rekatkan menggunakan lem bakar atau lem tembak. Bisa juga menggunakan isolasi. Agar lebih terlihat realistis seperti api yang menyala, saya akan tambahkan plastik kresek yang berwarna merah. Tinggal pasangkan seperti ini, lalu bagian bawahnya kita rekatkan menggunakan isolasi. Lalu putar atau pelintir-pelintir bagian atasnya sampai mengerucut seperti ini. Kemudian panaskan menggunakan korek api. Jangan sampai terbakar, cukup sampai melunak. Lalu pelintir kembali. Lakukan secara terus-menerus sampai bagian atas yang kita pelintir menjadi kaku. Buat beberapa cabang dengan cara yang sama. Jadi ini adalah proses untuk membentuk plastik kreseknya agar menyerupai visual api yang menyala. Dan kurang lebih seperti ini hasil akhirnya. Jika kita nyalakan lampunya, maka akan seperti ini. Kolaborasi lampu berwarna kuning dan plastik kresek yang berwarna merah transparan menjadikan cahaya lampu ini seperti warna api. Ditambah kerutan-kerutan plastiknya menimbulkan semacam efek seperti api yang berkobar. Masih cukup terang meskipun dalam keadaan gelap, jadi semakin banyak mata lampunya maka akan semakin terang cahaya yang dihasilkan. Dan tentunya ini sangat cocok sekali untuk memeriahkan acara takbir keliling di malam menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti. Tanpa api, tanpa asap, dan tanpa bau, tentunya lebih aman. Khususnya untuk anak-anak, sangat unik dan tentunya jos sekali. Sampai sini dulu, semoga tutorial ini bisa menginspirasi dan bermanfaat. Jika menyukai video ini, bantu tekan tombol like yang ada di bawah dan tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Salam kreatif dan salam jos.